Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alam Lain MH Channel, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan seorang anak muda yang berani berspekulasi membuka usaha baru dengan meninggalkan pekerjaan lamanya. Dia adalah M. Suaidi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik dari Pak Suaidi adalah dia berani meninggalkan zona nyaman. Tadinya dia adalah seorang staf di kantor Desa Loyok dengan penghasilan yang lumayan. Memang bukan yang istimewa, tetapi ini adalah langkah berani. Ketika penghasilan dari sebagai staf kantor desa mampu menghidupi diri dan keluarga, tetapi dia meninggalkannya untuk sebuah visi yang lebih besar, yaitu menjadi seorang wirausaha. Pak Suaidi, saya ingin bertanya, ini siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya. Kenapa sampai mau meninggalkan zona nyaman, meninggalkan pekerjaan sebagai staf desa dengan gaji sekitar 2.400.000-an lah dengan tunjangannya, saya pikir begitu. Apalagi menjadi staf kantor desa itu sekarang sampai usia 60 tahun. Menjadi staf desa itu udah lumayan, cukup lah untuk kita hidup. Namun sebenarnya yang mendasari juga sebenarnya ada visi yang harus diselesaikan dengan cara harus meresign dari itu. Apa itu visi dalam bentuk apa itu Pak Edi? Dibuka saja supaya jadi inspirasi bagi anak muda yang lain. Ya, visinya tentu ingin membuat pekerjaan sendiri utamanya seperti itu. Setelah itu kan ada dampak ke orang-orang sekitar. Contohnya bisa kita tarik karyawan lah, bahasa kantornya atau kerennya lah seperti itu, yang bisa kita fungsikan untuk bekerja sehingga bisa dia mendapatkan penghasilan seperti yang pernah kita dapatkan di kantor-kantor. Iya. Tapi pada saat resign itu kan belum kelihatan bahwa ada potensi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang saya katakan tadi itu, mungkin terlalu obsesi dengan kata-katanya orang yang udah saya katakan tadi itu yang bijak lah. Ada kata-katanya yang sangat menyentuh kan, kalau mau aman harus keluar dari zona nyaman. Nah, seperti itulah. Menarik. Kira-kira oke lah, menjadi staf desa itu saya sendiri merasakan nyaman, tapi mau tidak mau untuk mendapatkan posisi yang lebih nyaman harus keluar dari zona aman itu. Itulah pandangan yang saya Baik. Kalau boleh tahu Pak Edi, berapa kemarin honornya di kantor desa itu? Kita buka saja supaya ada inspirasi, siapa tahu nanti menularkan bagi staf-staf desa yang lain untuk mau keluar dan membangun usaha dan bisa membuka lapangan kerja sendiri. Iya. Terakhir saya terima gaji, kalau tidak salah 2 juta untuk gaji pokoknya, belum ditambah dengan tunjangan sehingga kalkulasi 2 juta, sekitar 2.400.000 lah sebagai staf kantor desa. Kalau sekarang setelah membuka usaha, yang sebelum toko ini saya dengar bertani dulu. Ya, bertani. Itu tanam cabai, tomat. Ya. Lalu apa bukan karena itu juga? Ya itu juga sebenarnya. Karena waktu di kantor kan sering kita izin untuk mengerjakan ini. Nah, pada dasarnya sebenarnya juga ingin menyederhanakan pekerjaan, karena ketika waktu di kantor desa itu kan belum kita pikirkan ini, belum kita pikirkan ini, sehingga saya merasa
ketika bekerja di kantor itu yang kebayang itu usaha juga. Ketika bekerja di tempat usaha yang kebayang pekerjaan yang di kantor yang belum selesai seperti itu. Sehingga di sana ribetnya. Sehingga kalau saya terus-terusan seperti ini, yang menjadi korban kan masyarakat juga yang tidak bisa dikerjakan apa yang menjadi kebutuhan. Tapi kan harusnya yang ditinggalkan pikiran untuk mengerjakan yang lain dengan mengutamakan di kantor desa. Kenapa justru melepas di kantor desa? Iya. Nah itu jadi pertanyaan utama. Nah makanya kembali ke kata-kata yang tadi itu. Iya. Baik, terus tadi kalau kantor desa tadi 2.400.000. Lalu dengan tomat, cabai yang ditanam sekarang bangun toko gitu. Sudah kerjasama dengan SRC ya? Iya, BRI juga. Ya BRI sudah jadi agen. Itu kalau boleh tahu kisaran pendapatannya kalau dibandingkan dengan staf desa tadi, kalau logikanya misalnya kalau dari sisi ekonomi tak jelas lebih besar di wirausaha itu gitu. Iya. Omset lah, jangan bicara penghasilan. Bicara omsetnya ada 10 juta, 20 juta, 30 juta per bulan misalnya. Gimana ya? Di UD Arpa ini kan sebenarnya ada 3 produk yang dijual di sana. Produk pertama itu briling, transaksi non tunai lah. Misalkan mau narik uang seperti itulah, mau transfer, itu produk pertama. Produk kedua menjual pulsa, token listrik dan sejenisnya lah. Nah produk ketiga itu yang menjual barang yang ada di UD Arpa itu, sembako dan kebutuhan yang lain yang sehari-hari. Dan kebetulan yang tercatat itu di di administrasi UD Arpa itu hanya jualan sembako aja. Jualan sembako aja. Omsetnya saya tanyakan ini ada 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta sebulan. Alhamdulillah omsetnya 3 bulan terakhir ini mencapai sampai 40 juta lah. 40 juta 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Ini belum 1 tahun atau sudah 1 tahun? Ya Maret itu dia 1 tahun 1 tahun berjalan. 1 tahun. Itu inspirasi yang menarik secara ekonomis. Memang bukan saya memprovokasi untuk staf ini keluar untuk membangun usaha, tapi setidaknya yang punya niat misalnya tapi belum berkesempatan untuk menjadi staf desa misalnya, apalagi sekarang sudah posisi di staf desa baik sebagai kawir maupun sebagai kawil itu memang menjanjikan karena kontrak kerjanya sampai 60 tahun dan pendapatannya juga lumayan, jadi kayak disebut tadi sudah masuk zona nyaman. Tapi kalau belum kesampaian, kenapa tidak kemudian mengikuti jejaknya Pak Idi dengan tidak sebelum masuk dan mundur, kenapa tidak membangun usaha sendiri yang secara ekonomis penghasilannya lebih besar dan dari sisi sosial bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain dan lain-lain. Satu hal juga yang lebih menarik, kenapa harus dengan semangat-semangatnya lah dengan semangat-semangatnya lah ingin membuat usaha sendiri. Saya teringat juga ketika sekolah dulu di kampus, ketika di wisuda kebetulan yang mewisuda kita kan kita kenal Bapak Gubernur kita, mantan gubernur 2018 gitu, Bapak TGB mengatakan begini, itu yang terngiang-ngiang lah juga di pikiran, di hati gitu. Tempat kita sekolah kebetulan di LPWN, lembaga profesi Widya Nusantara itu, sehingga beliau mengatakan tempat anak-anakku kuliah ini lembaga profesi yang tidak hanya mengandalkan setelah keluar dari sini itu hanya berpangku tangan di instansi-instansi, tapi mampu menciptakan pekerjaan itu sendiri. Dan beliau mengatakan bekerja itu mulia, tapi jauh lebih mulia
ketika kamu mampu membuat pekerjaan untuk orang lain seperti itu yang Mantap. penting yang Itu inspirasi lah. inspirasi ya semangatnya. Oke, baik sahabat Alam Lain MH Channel. Demikian bincang singkat saya dengan Pak Suaidi yang telah sukses merintis Amin. usaha melalui UD ARPA. Mudah-mudahan Dan sukses. kita doakan semakin maju, memiliki omset yang besar, sehingga untuk mengabdi atau berkontribusi ke masyarakat tidak harus lewat lembaga-lembaga pemerintahan seperti di kantor desa, tapi dengan membuka usaha juga bisa memberikan kesempatan kepada yang lain atau masyarakat untuk bisa bernimbrung bersama untuk mendapatkan pekerjaan di situ. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.